Halo, perkenalkan nama lengkap saya Maria Stefania Elu. Saya mahasiswi Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua, sekarang semester 5 dengan NIM 1659.22.R. Tujuan saya membuat video opini ini untuk memenuhi mata kuliah public speaking. Selamat menonton. Dalam opini ini yang telah saya susun dengan judul Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Relevankah? Kurikulum Merdeka Belajar yang sedang berlaku sekarang di tahun 2024 ini atau abad ke-21 ini perlu kita ketahui dulu tentang apa sih itu kurikulum. Kurikulum merupakan sebuah rencana serta pengaturan yang berhubungan dengan tujuan, isi, bahan pelajaran serta terdapat evaluasi di dalamnya. Kurikulum juga merupakan suatu cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Kurikulum pula menjadi suatu himpunan di dalam suatu pendidikan yang sangat memberikan pengaruh besar dengan arah dan pedoman di dalam pelaksanaan proses pendidikan. Sehingga dapat dicakup intinya bahwa kurikulum adalah alat penting dalam pendidikan yang berfungsi sebagai panduan bagi guru maupun kepada siswa dalam proses mengajar belajar. Kurikulum dirancang untuk memastikan bahwa siswa mendapatkan pengalaman belajar yang berarti dan berkualitas untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Sedangkan kurikulum yang sedang berlaku di tahun 2024 ini yakni kurikulum Merdeka Belajar, yang artinya adalah kurikulum yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan maksud dan tujuan untuk memberikan kebebasan dan kemandirian kepada siswa dalam proses belajar. Konsep ini dirancang untuk menggeser paradigma pendidikan guru, bahwa yang dulunya guru menjadi pusat, sekarang diubah menjadi siswa menjadi pusat pembelajaran. Kurikulum ini dirancang untuk memberikan siswa lebih banyak otonomi dalam proses belajar mereka, memungkinkan mereka untuk belajar sesuai dengan minat dan bakat serta kemampuan sendiri. Dengan tujuan bahwa untuk mendorong kreativitas, inovasi, dan pemikiran kritis di kalangan siswa, sambil juga memastikan bahwa mereka mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk abad ke-21 ini. Kurikulum ini juga menekankan pada penilaian berbasis kompetensi atau kemampuan, di mana siswa dinilai berdasarkan kemampuan mereka untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari, bukan hanya hasil tes dan ujian. Setelah mengetahui tentang pengertian kurikulum dan kurikulum Merdeka Belajar sendiri yang sedang berlaku, yang perlu saya tekankan bahwa kurikulum ini memang sangat cocok, tetapi hanya pada daerah-daerah yang sudah maju atau pada daerah-daerah tertentu. Yang sebenarnya bahwa kurikulum yang berlaku di suatu negara berlaku sepenuhnya untuk semua sekolah. Sehingga sebelum kurikulum itu dirancang atau diberlakukan kepada setiap sekolah, kurikulum atau pemerintah yang berkaitan dengan untuk mengurus kurikulum ini harus melihat secara luas mengenai kurikulum apakah cocok atau tidak kepada setiap sekolah di setiap daerah. Pemerintah hanya melihat pada luasnya saja, tidak masuk kepada hal-hal yang lebih spesifik mengenai kemampuan siswa. Kurikulum terus diganti setiap tahun. Akhirnya siswa-siswa itu pada bingung dengan pengajaran guru-guru yang dulunya seperti ini, misalnya dengan cara guru memaksa untuk memperoleh pengetahuan, tetapi dengan cara yang baru tiba-tiba akan muncul dengan pembawaan guru yang berbeda. Kurikulum Merdeka Belajar sangat berkaitan dengan merdeka belajarnya siswa, karena pada dasarnya bahwa tolak ukurnya adalah guru menyesuaikan dengan minat dan bakat siswa. Lalu bagaimana dengan siswa yang tidak mengenal bakat dan minatnya? Atau siswa-siswa yang masih berada di dalam jenjang pendidikan SD yang notabene-nya adalah siswa SD kelas 1. Jika dipaksa untuk mengetahui minat dan bakatnya, siswa-siswa itu belum mengetahui minat dan bakatnya.
Maka keberlangsungan kurikulum ini menurut saya sebagai seorang mahasiswi, bahwa kurikulum ini tidak relevan untuk semua pendidikan, untuk semua jenjang di sekolah di setiap daerah. Dulu kurikulum yang sebelumnya yang sudah berlaku, banyak siswa yang tidak tahu membaca akan tinggal kelas dan mendapatkan bimbingan lagi serta mengulangi pelajaran-pelajaran tersebut. Tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti kemauan siswa. Walaupun sedikit memaksa dengan kurikulum tersebut, namun kenyataannya memang memaksa. Tetapi lihat, banyak orang sukses. Karena apa? Karena sudah terbiasa dengan mengolah pikiran, berpikir keras untuk memecahkan masalah. Sedangkan sekarang ini, siswa-siswa dibiarkan untuk belajar sesuai dengan kemampuannya. Jika memang kemampuannya tidak diketahui dan bawaannya malas, maka akan dibiarkan begitu saja. Kami di kampung bila diberikan kebebasan seperti ini, maka akan menamatkan siswa-siswa yang di dalam pikirannya tidak ada sedikit pun pengetahuan. Karena anak-anak kelak ditanya misalkan mengenai pahlawan bangsa, maka anak akan sederhana menjawab bahwa itu bukan basicnya kami, itu bukan kemampuan dan bakatnya kami, itu bukan mata pelajaran yang kami anut. Sehingga dalam akhir ini saya ingin berpendapat bahwa kreativitas boleh diperhatikan, boleh ditingkatkan oleh guru, tetapi guru tetap menjadi pusat bagi semua siswa. Guru yang artinya guguh untuk ditiru. Lalu bagaimana kalau dengan kemerdekaan pembelajaran sekarang? Siswa akan meniru siapa selain guru? Maka pada penutupan ini, semoga kurikulum Merdeka Belajar juga mengaitkan tentang memperhatikan lebih mengenai guru sebagai pusat pembelajaran dan dibantu oleh siswa. Sekian opini saya. Terima kasih.